Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Helmi Putri Sulastri, dan rekan saya, Widya Adi Nugraha, akan membahas mengenai teknologi digital. Sebelum pembahasan, di sini ada peta konsep. Bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami konsep penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menyajikan karya hasil penelusuran informasi tentang penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebab yang akan dibahas, yaitu tentang pengertian dari teknologi digital, yang kedua ada penyimpanan data digital, dan yang ketiga yaitu transmisi data. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian dari teknologi digital itu sendiri. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem perhitungan yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris, atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. Yang selanjutnya ada penyimpanan data digital. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Data-data yang disimpan dapat berupa gambar diam, gambar bergerak, suara, tulisan, dan sebagainya. Alat penyimpanan data atau dalam istilah komputer dikenal dengan computer data storage, merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optik. Beberapa bentuk media penyimpanan magnetik, seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat daripada RAM, tetapi memiliki sifat yang lebih permanen seperti flash memory. Yang pertama ada hard disk. Hard disk adalah perangkat keras komputer atau laptop yang bekerja secara sistematis, di mana menjadi media penyimpanan data. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat hard disk tidak akan hilang, bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer atau laptop. Kapasitas daya tampung daripada hard disk itu sendiri juga terbilang cukup besar, di mana kalkulasi yang dipakai adalah dalam ukuran byte. Fungsi hard disk secara umum adalah untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh pemroses perangkat komputer atau laptop, di mana di dalamnya terdapat sebuah ruang simpan utama dalam sebuah komputer. Disitulah setiap data dan informasi disimpan olehnya. Selain memiliki ruang utama, hard disk juga mempunyai komponen-komponen bagian, semacam ruang kecil yang terdiri atas direktori, folder, subdirektori, serta subfolder yang digunakan untuk peletakan data dan informasi dari ruang utama hard disk. Yang kedua ada kartu memori. Kartu memori adalah sebuah alat penyimpanan data digital seperti gambar digital, berkas digital, suara digital, dan video digital. Kartu memori biasanya mempunyai kapasitas ukuran berdasarkan standar bit digital, yaitu 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 258 MB, dan seterusnya kelipatan 2. Kartu memori terdapat beberapa tipe yang sampai sekarang ini ada sekitar 43 jenis. Jumlah kapasitas terbesar saat ini adalah tipe CF atau Compact Flash dengan 8 GB. Untuk membaca data digital yang disimpan di dalam kartu memori ke dalam komputer, diperlukan perangkat pembaca kartu memori atau memory card reader. Yang selanjutnya ada floppy disk.
Floppy disk atau disk drive adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Jenisnya terdiri dari 5,1/4 inci atau ukuran besar sama dengan 360-720 kilobyte dan 3,1/5 inci ukuran kecil sama dengan 1/4 megabyte. Yang selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Selanjutnya ada zip drive. Keterbatasan kapasitas pada floppy disk mendorong lahirnya teknologi baru yang disebut dengan low mega zip drive. Perangkat ini terdiri dari floppy drive dan cartridge drive floppy khusus yang mampu menampung sampai hampir 1000 MB data. Selanjutnya ada flash drive. Flash drive merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang mempunyai teknologi flash. Flash adalah chip memori yang menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB. Yang selanjutnya, compact disk atau CD. Compact disk atau CD adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Keuntungan yang diperoleh dari CD adalah kualitas suara yang dihasilkan lebih bagus yang ada di kaset. Selain itu, CD sangat ringan dan mudah dibawa serta merupakan barang yang sangat tahan lama. CD menawarkan kapasitas penyimpanan data yang besar serta kapasitas produksi. Keunggulan CD adalah bentuknya yang sangat simpel dan ringkas, kualitas suara yang jernih, kemampuan merekamnya yang hebat, dapat merekam hingga lebih dari 700 MB. Selain itu, perawatannya yang juga mudah. Prinsip dasar perawatannya sama seperti piringan hitam, selama tidak baret-baret, CD itu akan baik-baik saja. Terdapat banyak alat untuk memutar sebuah CD. CD dapat diputar apabila sensor yang berbentuk seperti mata terdapat di alat pemutar CD dapat membaca CD tersebut. Untuk itulah mengapa penting agar CD tetap dijaga keadaannya dan tidak baret-baret, karena kalau ada baretan akan ada masalah dalam membaca CD tersebut. Nah, kelebihan lainnya, lagu-lagu yang terdapat dalam CD dapat dipindahkan ke komputer dengan cara di-RIP yang nantinya dapat dengan mudah kita pindahkan lagi ke alat pemutar musik portable. Yang selanjutnya ada Digital Versatile Disc atau DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disc. Kapasitas yang dimiliki DVD jauh lebih besar daripada CD-ROM. Nah, setelah alat penyimpanan yang tadi telah dibahas, alat-alat tersebut juga mempunyai keuntungan. Di antaranya yaitu kapasitas penyimpan datanya lebih besar dalam peralatan digital. Akses ke data tertentu juga lebih cepat, perbaikan datanya juga cepat, penyimpanannya dapat diandalkan, data yang disimpan dapat dikopi atau dihapus dengan mudah, data yang disimpan dapat dienkripsi, data yang diperoleh dan dimanipulasi oleh sebuah komputer, data dan disimpan dapat dikopi atau dihapus dengan mudah, data yang disimpan dapat dienkripsi, datanya juga dapat diangkut dengan mudah secara fisik maupun elektronik. Nah, penerapan dari teknologi digital bisa di bidang perusahaan, bidang bisnis, maupun di bidang perbankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai transmisi data akan dijelaskan oleh rekan saya, Widya Dinugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknologi digital yang tadi sudah rekan saya jelaskan. Di bagian keduanya itu ada transmisi data. Nah, yang mana transmisi data itu merupakan
proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Sebelum membahas transmisi analog dan juga transmisi digital, suka ada istilah bilangan biner. Nah, untuk bilangan biner ini adalah bilangan yang menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner ialah bilangan yang berbasis 2. Setiap bilangan pada biner disebut bit. Nah, untuk konversinya itu 1 byte sama dengan 8 bit. Yang kedua ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal atau bilangan heksa adalah bilangan yang menggunakan 16 angka, yaitu 0 sampai 9 dan dilanjutkan oleh alfabet A sampai F. Yang mana untuk penjelasannya A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Bilangan heksa ini berbasis 16. Tadi sudah disebutkan yaitu menggunakan 16 angka yang mana dimulai dari 0 sampai 19 itu 10 angka, dilanjutkan dari A sampai F itu 6 angka dimulai dari angka 10 sampai 15. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sinyal analog. Bisa disebut juga broadband. Ini merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Yang mana sinyal analog ini bekerja dengan mentransmisikan data analog yang disebut suara dan gambar atau data digital tanpa mengurangi isinya sama sekali. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh, tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Oleh karena itu dibutuhkan penguat sinyal seperti amplifier. Untuk contoh penggunaan sinyal analog, itu sinyal gambar pada televisi analog atau suara pada radio analog yang dikirimkan secara berkesinambungan. Sistem dari TV analog adalah mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal. Dalam hal ini, TV analog adalah penyiaran analog mempunyai sifat yang mengenal gambar yang dihasilkan tidak jelas atau seringkali tidak ada gambarnya sama sekali dalam penayangannya. Nah, untuk yang kedua itu ada sinyal digital. Sinyal digital ini merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara tersendiri. Untuk proses pengiriman informasi menggunakan data sinyal digital ini lebih mudah, cepat, dan akurat. Yang mana sinyal digital tersebut disebut sebuah bit. Dalam pengiriman sinyal melalui media transmisi, selama gangguan sinyal digital tidak melebihi batasan yang diterima, sinyal masih dapat diterima atau dikendalikan dalam kualitas yang sama dengan pengiriman. Pada sistem digital, amplifier digantikan regenerator repeater untuk pengulangan sinyal. Fungsi repeater di sini selain menguatkan sinyal juga membersihkan sinyal tersebut dari noise. Nah, yang selanjutnya macam dan fungsi alat pada transmisi dan penerimaan sinyal digital. Yang pertama itu ada sample and board. Ini untuk mengukur level tegangan analog. Yang kedua ada clock. Ini untuk mengatur kelajuan proses transmisi. Yang ketiga ada istilah analog way to digital converter. Ini untuk mengubah tegangan analog ke tegangan digital. Nah, yang selanjutnya ada shift register. Ini untuk pengambilan bit. Dan ada juga DAC. Ini untuk mengubah sinyal digital kembali ke tegangan analog. Lalu ada juga istilah time division multiplexing atau disingkat dengan TDM. TDM merupakan suatu metode yang umum digunakan untuk mentransmisi banyak sinyal digital sepanjang saluran yang sama pada saat bersamaan. Nah, untuk melakukan transmisi data diperlukanlah
suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau sering disebut wired, serta Wi-Fi atau wireless, sering juga disebut nirkabel. Nah, untuk penjelasan kabel atau wired yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data terdapat beberapa macam, yang diantaranya kabel pilin, koaksial atau coaxial cable, dan juga serat optik. Nah, untuk nirkabel, Wi-Fi atau yang dikenal dengan wireless adalah media transmisi unguided, yang mana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Ini juga berlaku pada radio, microwave, dan juga inframerah. Nah, untuk jalur transmisi merupakan suatu alat yang mampu mengirim informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni multicast, broadcast, dan juga unicast. Ini. Yang selanjutnya ada konfigurasi transmisi. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada point-to-point dan juga ada point-to-multipoint. Nah, untuk arah kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk mentransfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut, memungkinkan perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, dan yang ketiga ada full duplex. Nah, untuk mode transmisi ini adalah data yang dikirimkan dari suatu media atau alat dan diterima oleh media atau alat yang lain. Transmisi ini juga salah satu konsep penting dalam sistem komputer. Dengan adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Nah, untuk macam-macam dari mode transmisi ada synchronous transmission dan juga ada asynchronous transmission. Yang selanjutnya ada kapasitas transmisi, disebut juga dengan sebutan bandwidth, merupakan kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Satuannya adalah bit per second, disingkat BPS, atau bit per second dengan huruf B-nya ini besar, yang artinya dikirimkan sekian bit pada setiap detiknya. BPS ini, bit per second ini, menginformasikan jumlah data yang telah terkirim. Lalu pada bagiannya itu ada yang pertama broadband frekuensi, yang mana artinya adalah jalur lebar yang mampu memindahkan lebih banyak data dan lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang lebih sempit, disebut dengan narrowband. Contohnya sinyal televisi kabel, dan juga sonet. Lalu yang kedua ada wideband. Ini merupakan pita dengan saluran lebar dengan kemampuan lebih besar bila dibandingkan dengan narrowband. Contohnya adalah pemancar layanan TV secara broadcast, kabel TV, ATM, sonet, T3 pada 44 Mbps. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait transmisi data. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.